Baiklah, kita mulai saja karena sudah jam 3 ya. Jadi yang hadir hari ini ada 14 orang, yaitu Putu Dio Pranawa, selanjutnya yang hadir Gede Ari Sanjaya, selanjutnya yang hadir di sini Tesawar, selanjutnya Abelio Hermanto, selanjutnya yang hadir Dwi Lingga, selanjutnya Gede Ksamawan, selanjutnya Ketut Dedi Usnadi, selanjutnya Ikomang Agus Roy, selanjutnya Clemencia Monsista Aman, selanjutnya Krishna Dharma, selanjutnya yang hadir Korotul Aini, selanjutnya yang hadir Nikadek Ayub Krismawati, selanjutnya Putu Guno, yang terakhir Valentino Alexander Jahimu. Jadi topik hari ini yaitu tentang payback period ya. Mungkin sudah dibaca materinya. Bapak share dulu. Nah ini ya. Jadi untuk payback period merupakan analisa di dalam sebuah investasi untuk menganalisis jangka waktu pengembalian dana investasi tersebut ya. Jadi semakin pendek jaraknya, jangka waktu pengembalian investasinya, maka hal itu semakin bagus ya tingkat pengembaliannya ya. Jadi di sini sudah ada contoh soal, yaitu contoh soal payback periodnya. Untuk materinya bisa nanti kalian baca. Jadi contoh soalnya di sini PT ABC memiliki rencana untuk berinvestasi di PT X dan PT Y ya, sebesar 100 juta, di mana PT X dan PT Y memiliki arus kas bersih ya. Jadi arus kas bersih di sini adalah sebuah tanda ya atau analisa tentang pemasukan dan pengeluaran kas ya. Jadi nanti arus kas bersih adalah nanti selisih ya. Jadi selisih arus kas masuk dan arus kas keluarnya ya. Jadi arus kas masuk itu adalah pendapatan ya atau uang ya. Uang yang masuk ke dalam kas nanti akan dikategorikan ke dalam arus kas masuknya ya. Sedangkan arus kas keluar itu ditandai dengan keluarnya kas di dalam perusahaan ya. Jadi seperti membayar biaya listrik, biaya gaji itu termasuk dalam arus kas keluar. Nah, jika dikurangi antara arus kas masuk dan arus kas keluar, itu dinamakan arus kas bersih. Jadi di dalam sebuah perusahaan, tentang berapa jumlah uang yang masuk di dalam perusahaan itu tidak dapat dilihat dari laporan laba ruginya. Jadi yang dapat dilihat itu dari laporan arus kas bersihnya, ya. Jadi bisa kalian membaca laporan keuangan, nanti jangan dilihat baru laporan laba ruginya banyak untungnya kalian senang ya. Berarti itu di dalam laporan laba rugi itu tidak menandakan ya seberapa besar uang kas yang masuk ya. Nanti yang bisa digunakan untuk menganalisa kas yang masuk di dalam perusahaan, baik kas masuk kas keluar itu adalah arus kas ya, laporan arus kas. Biasanya laporan ini dibuat di akhir ya, di akhir paling akhir setelah neraca ya. Dan di sini sudah ada contoh soal, kita bahas saja. Untuk analisis untuk perusahaan PT X ya, di sini misalnya tahun pertama arus kas bersihnya 50 juta, tahun kedua 40 juta, tahun ketiga 30 juta, tahun keempat 20 juta ya. Selanjutnya kita cari arus kas kumulatifnya. Tahun pertama itu adalah 50 juta, tinggal dipindahkan. Tahun kedua jadinya 50 juta ditambah 40 juta itu hasilnya 90 juta ya. Selanjutnya tahun ketiga 30 juta berarti arus kas kumulatif pada tahun ketiga itu adalah 90 juta ditambah 30 juta ya.
Hasilnya 120 juta. Sedangkan untuk tahun keempat, itu arus kas bersihnya 20 juta, sehingga arus kas kumulatifnya pada tahun keempat itu adalah 120 juta ditambah 20 juta. Hasilnya 140 juta ya. Selanjutnya tinggal kita masukkan rumusnya, nanti bisa menggunakan equation, karena nanti tugasnya Bapak minta dalam format Word ya, atau PDF juga bisa ya. Nanti kalian klik insert, jadi rumusnya pivot period sama dengan, sekarang tinggal diklik menu equation, selanjutnya baru masukkan rumusnya ya, jadi N ditambah ya, N ditambah, kemudian gunakan fractionnya. Tunggu dulu, masih loading. Selanjutnya diisi pada bagian atasnya A dikurangi B. Selanjutnya di bawahnya C dikurangi B dikali 1 tahun ya. Nah, di sini bisa diperbesar. Selanjutnya kita tinggal salin ke bawah rumusnya. Nah, pertama kita cari N ya. Jadi di sini PT ABC memiliki rencana berinvestasi di PT X dan PT Y sebesar 100 juta ya. Jadi N di sini kita cari dengan cara melihat ya arus kas kumulatif yang tidak melebihi nilai 100 juta ya. Jadi di sini di dalam tabel analisis untuk perusahaan X yang tidak melebihi 100 juta itu terletak pada arus kas kumulatif tahun kedua ya. Di sini 90 juta. Jangan 50 juta ya, yang mendekati 100 juta. Jadi yang mendekati itu namun tidak melebihi nilai rencana investasi 100 juta itu adalah 90 juta ya. Jadi artinya untuk N-nya nanti adalah 2 ya. Jadi sudah diketahui dah tahun berapa tahun ya, berarti 2 tahun ya. Jadi di sini N-nya adalah 2 ya. 2-nya berasal dari arus kas kumulatif yang mendekati nilai rencana investasi dari PT ABC yaitu sebesar 100 juta ya. Selanjutnya nilai A ya, di sini ada nilai A. A di sini adalah rencana investasi yang direncanakan oleh PT ABC itu adalah sebesar 100 juta ya. Nanti kita buat untuk A-nya 100 juta. Sedangkan B itu adalah nilai ya. Nilai arus kas kumulatif yang mendekati nilai rencana investasi dari PT ABC-nya. Karena di sini PT ABC-nya memiliki rencana investasi atau menanamkan investasinya sebesar 100 juta, berarti kita cari arus kas kumulatif yang mendekati 100 juta. Jadi yang mendekati arus kas atau rencana investasi 100 jutanya itu adalah 90 jutanya ya. Jadi kita salin di B-nya di sini adalah kita salin 90 juta. Kemudian untuk C, jadi nilai C di sini adalah nilai arus kas kumulatif yang sudah melebihi nilai rencana investasi ya. Jadi rencana investasinya 100 juta, jadi nilai yang melebihi itu adalah 120 juta ya. Jadi yang mendekati 100 ya, jangan 140, tapi yang mendekati ya. Jadi yang mendekati, yang paling mendekati itu adalah 120 juta ya. Nanti kalian ganti C-nya jadi 120 juta. Kemudian B-nya sudah kita ketahui sebelumnya adalah arus kas kumulatif yang mendekati nilai rencana investasi di
PT ABC-nya sebesar 100 juta. Jadi yang sangat mendekati itu adalah 90 juta. Ya. Jadi tinggal buat 90 juta. Kemudian tinggal disalin, copy paste. Jadi tinggal kita kurangi 100 juta dikurangi 90 juta, hasilnya 10 juta. Ya. Selanjutnya 120 juta dikurangi 90 juta, hasilnya ya kita gunakan kalkulator. 120 juta dikurangi 90 juta sama dengan 30 juta ya. Tinggal dibuat 30 jutanya. Selanjutnya di bawahnya sama dengan 2 ditambah ya. Sekarang kita bagi 100 juta dibagi 30 juta berapa? Kita gunakan kalkulator. 100 juta dibagi 30 juta sama dengan 3,33 ya. Jadi kita buat di sini 3,3 saja ya. 1 digit di belakang koma kali 1 tahun. Kemudian kita turunkan lagi 2 ditambah 3,3 kali 1 hasilnya. Oh, 0 di sini ya. 0 ya. Kita dulu. Bukan 110 di sini ya. Kita ulangi ya. Ada kesalahan. Nah, di sini 10 juta ya. Karena 10 jutanya 100 juta dikurangi 90 juta, hasilnya 10 juta ya. Nanti misalkan boleh nanti dikoreksi kata-kata Bapak ya. Di lewat chat saja. Seharusnya segini Pak. Gitu. Jadi kita ulangi 10 juta dibagi 30 juta. Hasilnya 0,3 ya. Jadi 0,3. Jadi kita buat 1 digit di belakang koma ya. Jadi 2 ditambah 0,3 dikali 1 hasilnya 2,3 ya. Sehingga dapat diketahui bahwa jika PT ABC melakukan investasi di PT X sebesar 100 juta dengan arus kas yang sudah disediakan, yaitu arus kasnya pada tahun pertama 50 juta, ini ya, tahun kedua 40 juta, tahun ketiga 30 juta, tahun keempat 20 juta. Ya, nanti diperkirakan ya. Jadi di sini untuk payback period sebagai analisa perkiraan ya. Nanti diperkirakan nanti PT X akan mengembalikan uang investasi dari ke PT ABC itu dalam jangka waktu 2 tahun ya. 2 tahun 3 bulan ya. Nah itu ya. 2 tahun 3 bulan karena hasilnya yang kita dapatkan 2,3 ya. Selanjutnya untuk analisis untuk perusahaan PT Y ya. Di sini PT Y memiliki arus kas yang berbeda ya. Jadi tahun pertama 50 juta. Jadi arus kas kumulatifnya kita buat 50 juta. Kemudian tahun kedua 90 juta sehingga 90 juta sehingga arus kas kumulatifnya tinggal kita tambahkan 50 juta ditambah 90 juta. Berapa hasilnya? 50 tambah 90 juta. Hasilnya 140 juta ya. Selanjutnya tahun ketiga ada arus kas bersihnya 120 juta sehingga kita tambahkan 140 juta ditambah 120 juta ya. Ini ditambah 120 hasilnya 260 juta ya. 200 salah ketik ini. 260 juta. Selanjutnya tahun keempat itu adalah 140 juta ya. Jadinya arus kas kumulatif tahun ketiga sebesar 260 juta ditambah arus kas bersih tahun keempat itu 140 juta. Jadinya
Tinggal kita tambahkan 140 sama dengan 400 ya. 400 juta. Ya, untuk arus kas kumulatif sudah diketahui, tinggal kita masukkan rumusnya. Nah, ini Bapak copy paste saja supaya cepat ya. Tadi cara buat equation-nya tadi sudah Pak terangkan ya. Tinggal diturunkan. Nah, selanjutnya cari N. Jadi diketahui bahwa PT ABC memiliki rencana menanamkan investasi di PTY sebesar 100 juta. Sehingga N-nya kita cari dari arus kas kumulatif yang mendekati nilai 100 juta, namun tidak melebihi 100 juta ya. Yang mendekati itu adalah 50 juta ya. Karena di sini nilai 50 jutanya yang mendekati 100 juta namun tidak melebihi 100 juta ya. Jadi arus kas kumulatif pada tahun pertama ya. Sehingga kita dari ini kita sudah tahu bahwa N-nya itu adalah 1 ya. Seperti tahun pertama ya. Tahun pertama karena arus kas kumulatifnya mendekati nilai 100 juta namun tidak melebihi nilai 100 juta. Kemudian untuk A-nya sama ya. Jadi A-nya di sini adalah rencana investasi. Rencananya itu PT ABC akan menanamkan investasinya di PTY itu adalah sebesar 100 juta. Kemudian nilai B-nya adalah arus kas kumulatif yang mendekati nilai rencana investasi yang direncanakan oleh PT ABC sebesar 100 juta. Itu artinya yang mendekati itu adalah 50 juta. Jadi tidak boleh melebihi ya. Nah, di sini untuk B-nya nanti kita buat 50 juta. Selanjutnya untuk nilai C-nya adalah nilai arus kas kumulatif yang melebihi nilai rencana investasi. Jadi rencananya 100 juta, berarti kita cari yang mendekati, yang melebihi nilai 100 juta, yang paling dekat ya. Jadi yang paling dekat itu adalah 140 juta ya. Jadi kita pindahkan nilai C-nya 140 juta. Kemudian nilai B-nya kita sudah cari tadi, tinggal disalin 50 juta. Kemudian diturunkan. Ini bisa di copy paste. Nanti untuk tugasnya menggunakan Microsoft Word. Ke PDF juga boleh. Karena PDF kan harus dibuat di Word dulu, baru disimpan ke dalam bentuk PDF. Sehingga nah di sini Pak copy paste dulu. Nah di sini 100 juta dikurangi 50 juta hasilnya 50 juta ya. Jadi 50 juta. Kemudian 140 juta dikurangi 50 juta. Nah, di sini kita cari pakai kalkulator. 140 juta dikurangi 50 juta. Itu hasilnya 90 juta. Kemudian kita cari ke bawah lagi. Nah, aku nggak mau. Jadi 1 ditambah ya 50 juta dibagi 90 juta hasilnya 50 juta dibagi 90 juta sama dengan 0,55 ya. Jadi kita bulatkan satu digit di belakang koma jadinya 0,6 ya. Karena di sini 0,55. Jadi kita bulatkan satu digit di belakang koma jadinya 0,6. 0,6 dikali 1 ya. Kemudian tinggal kita tambahkan 1 ditambah 0,6 dikali 1 hasilnya 1,6 ya. Nah, dari hasil 1,6 di sini dapat diartikan bahwa jika PT ABC
Ini kok hilang. Nah, jika PT ABC menanamkan investasinya di perusahaan PT Y, maka akan diperkirakan PT Y akan mengembalikan dana investasi yang sudah ditanamkan tersebut dalam jangka waktu 1 tahun 6 bulan. Ya. Nah, sekarang baru kita bandingkan mana yang terbaik. Jadi kesimpulannya yang terbaik itu adalah PT Y, ya. Jadi, nah di sini, jadi jika PT ABC memiliki rencana untuk menanamkan investasinya di PT X dan PT Y, maka PT ABC sebaiknya memilih PT Y, ya, karena memiliki nilai payback period lebih kecil, ya, jangka waktunya, nilai payback period, yaitu dalam jangka waktu 1 tahun 6 bulan. Ya. Jika dibandingkan dengan PT X yang memiliki nilai payback period dalam jangka waktu 2 tahun berapa tadi? 2 tahun 3 bulan, ya. 2 tahun 3 bulan. Nah, itu ya kesimpulannya, ya. Jadi di sini PT ABC dia seharusnya memilih PT Y, ya, karena memiliki nilai payback period lebih kecil, ya. Jadi jangka waktu pengembalian investasinya direncanakan itu dalam jangka waktu 1 tahun 6 bulan, diperkirakan, ya. Baiklah, dari penjelasan Bapak ini mungkin ada yang ditanyakan lewat chat saja. Ada? Dan untuk tugasnya sudah Bapak upload, ya, di Google Classroom. Jangka waktu batas pengerjaannya itu besok, ya. Jangan lewat sampai jam 23:59 WITA. Jika lebih dari itu maka sistem di Google Classroom akan memberikan status terlambat, ya. Nanti Bapak tahu siapa yang terlambat, gitu. Nanti akan ada tulisan bahasa Inggrisnya itu late, ya. Ada pertanyaan mungkin dari penjelasan tentang payback periodnya lewat chat? Tidak ada, ya. Baiklah, karena tidak ada pertanyaan, maka untuk pertemuan hari ini Bapak akhiri, ya, di mana kita membahas tentang payback period. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore.